Sesosok jasad pria ditemukan di belakang dinding bak sampah di dalam lingkungan SPBU di pinggir Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung pada Rabu malam. Korban tewas dengan banyak luka lebam dan terdapat luka sayatan senjata tajam. Dari KTP yang ditemukan di saku celana korban bernama Bobby Adam, berusia 31 tahun, warga Waihalim, Bandar Lampung. Menurut Satpam SPBU, korban tewas diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sekitar 20 orang. Kejadian itu diketahuinya saat para pelaku kabur usai menganiaya korban. Saya tahu orang itu ada ubur-uburan gitu. Lagi nyatet itu tadi. Rame tadi itu. Ada 20-an orang. 20-an orang. Terus habis dia ubur-uburan itu, dia posisinya di mana korban ini? Udah di situ lah, apa di mana? Tadi situ berantem di situ ramai. Terus entah kabur kemana saya nggak tahu. Kan saya jagain di situ aja. Kita tuh ada yang meninggal ini pas kita ngeliat di sini. Iya. Pas lihat memang sudah tergeletak. Di situlah posisinya Iya, korban itu. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah benda yang diduga digunakan para pelaku untuk menganiaya korban serta gitar kecil di sekitar lokasi diduga milik pelaku yang tertinggal. Dari temuan barang bukti itu, polisi kemudian menangkap 3 orang gelandangan yang biasa mangkal di lampu merah di sekitar SPBU yang diduga kuat mengetahui kejadian dan mengenal pelaku. Kasus pengeroyokan ini ditangani oleh polisi sektor Sukarame, Bandar Lampung. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Hal inilah yang dialami oleh Ahirudin, seorang pekerja di salah satu perkebunan sawit di Waikanan saat baru ditangkap polisi pada Kamis siang. Pria berusia 48 tahun ini ditangkap karena telah membunuh teman kerjanya bernama John Harry. Korban dan tersangka sama-sama tinggal di mes perusahaan di Kecamatan Bumi Agung, Waikanan. Dari hasil pemeriksaan polisi, pembunuhan dipicu kecemburuan tersangka terhadap korban. Tersangka menuduh korban telah merayu istrinya. Cemburu buta itu pun membuat tersangka gelap mata. Tersangka menganiaya korban dengan senjata tajam lalu menembaknya dengan senjata api. Pembunuhan itu terjadi di lingkungan mes perusahaan tempat keduanya tinggal. Karena mengganggu istri saya. Seperti apa itu Pak? Apakah sudah sejak kapan Pak? Sudah 1 tahun kurang lebih. Terus puncaknya seperti apa tadi Pak? Kejadiannya Pak kapan Pak puncaknya? Tadi malam, pas maghrib. Sempat cekcok nggak? Sempat saya tanya, dia tidak mengaku. Terus? Dia langsung saya eksekusi. Melihat korban sedang di garasi, kemudian didatangi dan langsung ditembak dada kirinya. Kemudian setelah korban jatuh, dianiaya dengan menggunakan senjata tajam di bagian punggungnya dan pinggangnya. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita 1 pucuk senjata api lengkap dengan 3 pelurunya dan 1 bilah golok yang digunakan untuk menganiaya korban. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari tahu apakah pembunuhan itu direncanakan atau tidak. Jika terbukti pembunuhan berencana, maka tersangka bakal terancam 20 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Waikanan. Bukan, nanti barang ini dibuka di sini, memang inilah barang yang kamu bawa kan? Iya, Pak. 2 kurir terpergok akan menyelundupkan narkoba ke dalam lapas Kota Agung Tanggamus pada Rabu petang. Kedua tersangka tidak bisa mengelak lagi saat petugas menemukan barang bukti 1 bungkus sabu-sabu yang disembunyikan di dalam makanan yang mereka bawa. Dua kali? Nah, berarti yang pertama sekali kamu bawa apa? Ikan, Pak. Kedua tersangka bernama Irfan 25 tahun dan Ari Prasetyo 23 tahun, warga Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Keduanya ditangkap petugas penjaga pintu gerbang lapas ketika akan mengantarkan makanan kepada seorang napi saat hari sudah menjelang petang. Setelah diperiksa barang bawaannya, di dalam bungkusan makanan itu ternyata ditemukan sabu-sabu.
mereka sudah ada transaksi sebelumnya dari Bandar Lampung. Dia menyuruh kurirnya. Setelah itu dia turun dulu di Prengsewu. Dari Prengsewu dia langsung labas ke Tanggamus, yaitu tepatnya ke lapas. Berarti ada keterlibatan napi lapas atau bagaimana, Pak? Pendalaman kami sementara seperti itu, dan kami sudah mengerucut ke arah salah satu yang diduga untuk menjadi tersangka. Oleh petugas Lapas Kota Agung, kedua tersangka kemudian diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Tanggamus. Polisi juga menangkap seorang narapidana terduga pemilik sabu-sabu tersebut. Dari penangkapan ini, polisi juga menyita ponsel serta sepeda motor milik tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam 20 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Pak, ada yang bisa disampaikan, Pak? Sepatah dua kata, Bang. Bang, duitnya untuk Mantan Kepala Kampung Subang Jaya, Kecamatan Bandar Surabaya, Lampung Tengah, bernama Antoni, Kamis sore resmi ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri setempat. Sebelum dibawa ke mobil tahanan, tersangka sempat menjalani pemeriksaan di kantor Kejari Gudug Sugih, Lampung Tengah selama 4 jam. Angga Mahata mengatakan Antoni ditetapkan sebagai tersangka pada kasus korupsi dana desa tahun 2017 hingga 2019. Tersangka diduga mengkorupsi dana desa yang digunakan untuk pembangunan fisik gedung, jalan, dan permodalan badan usaha milik kampung atau BUMK. Kerugian negara atas korupsi tersangka mencapai hampir setengah miliar rupiah. Di Kampung Subang Jaya, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Tengah, terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala kampung pada saat itu, yaitu AG, bahwa yang dilakukan tersangka AG adalah melakukan artinya melakukan penyimpangan pembangunan fisik di tahun 2019 dan pembangunan penyertaan modal BUMK tahun anggaran 2018. Pada saat itu tersangka AG selaku kepala kampung. Antoni menjabat sebagai Kepala Kampung Subang Jaya periode tahun 2014 hingga 2020. Korupsi yang dilakukan tersangka terbongkar dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK yang diterima pihak kejaksaan. Tersangka kini mendekam di Lapas Gunung Sugih, Lampung Tengah. Ari Susanto, laporkan dari Lampung Tengah.